Ada kunci khusus buat komstir, tapi nggak cuma buat komstir doang. Gimana tuh maksudnya? Jadi, Mimin mau kenalin Grip-on Adjustable Hook Spanner atau kunci komstir item numbernya di 18808. Mungkin masih ada yang belum tahu kunci ini apa. Bedanya sama kunci komstir yang lain, kunci ini tuh justru lebih adjustable dan juga lebih universal karena selain buat komstir bisa juga loh buat kebutuhan lain. Asalkan si objeknya itu punya pengait. Contohnya kayak di mur shock breaker, mur slot samping, sampai mur sambung knalpot di motor 2 tak juga bisa. Terus kunci ini tuh ukurannya bisa kalian setting. Jadi ukuran yang paling kecil itu ada di ukuran 35 mm sampai yang paling besar di ukuran 105 mm. Buat pengaturannya itu gampang banget, tinggal kalian geser-geser doang kok. Nah, kita bakal eksekusi buat cabut komstir di motor ini. Karena motor ini tuh pakai motor Honda, jadi mur komstir yang bagian atas itu kita lepas dulu ya. Nah, baru deh kita bakal eksekusi untuk ngelepasin komstir yang bagian bawah ini ya. Jadi kita bakalan ngekendurin dulu si kunci komstirnya. Setelah udah dikendurin, langsung aja pasang ke si komstirnya. Memang awalnya itu bingung nih gimana cara pakainya. Jadi gini guys, si plat tengahnya ini harus kalian tekan rata tapi sambil digeser-geser gitu. Jadi kalau misalkan didorong biasa atau ditarik biasa itu justru nggak akan gerak karena si kunci ini bakal auto kekunci akibat dari tidak ada tekanan. Nah, kalau udah paham langsung aja sesuaikan jaraknya sama si komstir atau objeknya. Terus langsung deh puter ke arah kiri untuk ngelepas si komstirnya. Nah, kalau misalnya mentok kayak gini nggak apa-apa kok. Langsung aja kalian geser lagi ke angka yang lebih kecil, abis itu tinggal dorong. Tapi kalau kalian perhatiin ini secara garis besar si produk ini itu sangat presisi, jadi dia tidak akan melukai sisi komponen yang ada di sini. Jadi rapi nih. Nanti juga lama-kelamaan si komstir bakalan longgar. Gampang kan? Nah, ada tips tambahan juga kalau misalkan ada nemu permasalahan komstirnya itu susah dibuka, usahakan jangan digetok ya. Cukup kalian tambahin aja pakai selongsong tambahan, terus tinggal kalian buka atau dorong gitu ya si komstir yang macetnya. Sedangkan kalau mau pasang lagi komstirnya ya tinggal pasang aja ke stangnya kayak biasa gitu, pasang manual pakai tangan. Terus tinggal kencengin si komstirnya udah, tapi tetap ya harus di setel ulang biar bisa nyaman dikendarain gitu. Untuk tingkat kenyamanan nge-setel ulang komstir itu sebenarnya kayak balik lagi ya, memang harus pakai feeling sih, tapi secara garis besar untuk nge-setel ulang komstir ya Mimin biasa lakuin kayak gini aja. Jadi sebenarnya memang nggak ada rumus paten ya untuk nge-setel ulang komstir, yang penting ya sampai kekencengan aja udah. Secara fisiknya si produk ini tuh memang udah kelihatan kuat banget ya, karena material si produk ini tuh dari baja berkualitas tipe CR60, udah minim korosi, kokoh, dan udah ngelewatin proses drop forged steel, yaitu proses yang bikin si produk ini lebih kuat daripada besi pada umumnya. Jadi bisa dijamin bakalan awet dalam jangka panjang ya. Ditambah lapisan luarnya ini dari finishing chrome ya, yang justru bikin si kunci ini bakalan lebih kelihatan mahal dan juga luxury. Terus total panjang si produk ini ada di ukuran 27 mm, handle-nya juga lebih luas dan lebih enak aja di tangan, pas aja lah ya. Secara keseluruhan fisik dan juga kenyamanannya udah enak banget, tapi finishing desainnya juga jangan sampai kita lewatin. Mulai dari pin pengait kunci ini sangat cukup tebal ya dan juga rapi, dijamin gak bakal gampang patah. Terus lanjut dari drat kuncinya ini udah cukup tebal, jadi pas lagi digeser atau ngekunci dia nggak bakal mudah aus. Kerenggangan tiap dratnya udah cukup besar, kalau mau digeser-geser ya nggak bakal ganggu juga sih ya. Terakhir bagian plat pengujinya ya ini mah udah nggak perlu lagi dijelasin ya, ini udah tebal dan juga lebar juga ya. Menurut Mimin ini udah sesuai sama ukuran kuncinya. Intinya keseluruhan fisiknya ini udah bener-bener presisi banget. Jadi objek tertentu yang bakal kalian pakai kunci ini tuh justru bakalan minim dari kerusakan ya. Nah, fitur tambahan si produk ini pakai lapisan luar yang udah kalian bisa lihat ya, dia cukup lembut, terus gak ada gerigi-gerigi yang tajam. Intinya gak akan was-was lah bakalan ngelukain tangan kalian. Dan juga tenang aja guys, kunci ini tuh ternyata memang bisa menahan torsi tekanan tinggi juga kok. Karena kan tadi kita udah ngomongin nih bahan materialnya apa dan udah ngelewatin prosesnya kayak gimana. Jadi bakalan kuat banget kok ya. Sebenarnya memang ada banyak ya pilihan kunci komstir ya, ada yang memang khusus motor Honda, ada yang khusus motor Yamaha gitu. Ada banyak banget, tapi kalau kalian penasaran langsung aja cek link di deskripsi di bawah ya. Mimin rekomendasiin banget buat kebutuhan di bengkel nih, soalnya kunci ini tuh sakti banget. Gak cuma buat komstir, tapi juga bisa untuk kebutuhan support lainnya ya. Dan kalian juga nggak perlu capek-capek harus ngegetok ya atau diakalin yang justru nanti bikin rusak si stangnya atau si segitiganya juga nih berpengaruh.
Karena si kunci ini tuh ada 7 ukuran yang bisa kalian atur menyesuaikan sama kebutuhan kalian. Jadi nggak perlu beli berbagai ukuran kunci komstir lagi loh. Nah yang udah biasa bongkar pasang komstir di rumah, nggak perlu ke bengkel juga, bisa nih pakai kunci komstir ini. Nah kalau misalkan udah nggak dipakai lagi buat benerin komstir, mur samping, atau yang lainnya, itu kalian bisa juga pakai buat kebutuhan di rumah. Universal kan, bisa dipakai ya. Jadi kunci ini tuh layak apa enggak sih? Layak banget, jelas ya. Karena selain buat bengkel, untuk kebutuhan industri lainnya juga bisa banget loh. Intinya nggak akan nyesel kalau kalian mau berani investasi di kunci komstir ini.